Kicauan burung terdengar bersautan seakan menyambut riang para pengunjung di hutan mangrove Posi-Posi Ngusulenge yang berada di wilayah Desa Maitara Tengah, Pulau Maitara, Maluku Utara. Memasuki hutan, keteduhan dari ribuan dedaunan mangrove membawa atmosfer suasana sejuk. Hembusan angin pun seakan menambah kenyamanan tubuh, membangkitkan gairah untuk terus melangkah, beriring kicau burung yang bertengger di ranting-ranting pohon mangrove. Pohon-pohon bakau yang merunduk dan menjulang menawarkan keindahan yang unik dan berbeda. Di bagian bawah pohon bakau yang terendam air, sesekali terlihat kibasan dan lompatan ikan berenang, seakan hidup ceria berada di alam habitatnya. Sedangkan nun di ketinggian atas pohon bakau, burung elang dan gagak terbang melayang mengitari udara di atas hutan mangrove, seakan mengisyaratkan suara kebebasan. Hutan mangrove Posi-Posi Ngusulenge di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara itu kini memang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Maitara. Untuk mencapai destinasi wisata itu relatif mudah dan bisa diakses dari kota Ternate, Maluku Utara. Dengan menggunakan perahu nelayan yang dikelola oleh masyarakat lokal, tiba di dermaga menempuh waktu sekitar 30 menit pada saat cuaca normal. Sesampai di dermaga, transportasi dari bentuk modifikasi becak dan motor yang dibentor bersiap menunggu wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pulau Maitara. Dari dermaga untuk menuju ke lokasi wisata mangrove juga membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Bagi para pecinta alam, hutan mangrove tidak sekedar hanya menikmati keindahannya, melainkan potensi alam pesisir yang harus dilestarikan. Kelestarian dan keindahannya merupakan warisan bagi generasi penerus bangsa. Ungkapan senang saat berkunjung di hutan mangrove itu disampaikan Rika yang datang dari Makassar. Saya itu sudah pernah ke sini waktu ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pas pengabdian itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Terus datang lagi ke sini, jujur aja saya sangat kaget karena pembangunannya itu sangat bagus. Terus lingkungannya bersih, masyarakatnya bagus, ramah-ramah. Terus akses untuk ke taman mangrove-nya juga bagus. Nah, terus kalau kita lihat di sini kayak view-nya cantik, terus lingkungannya bersih, itu sih. Makanya saya ada keinginan mengajak keluarga, karena kan belum pernah naik speed juga, nyebrang coba ke Maitara, apalagi di sini wisatanya banyak gitu. Suasana sejuk sangat terasa ketika kaki telah menjejak di pintu masuk hutan wisata mangrove. Pohon-pohon mangrove yang berukuran cukup besar dan tinggi menjadi jenis mangrove yang berada di destinasi wisata ini. Melalui bentangan jalur pejalan kaki membuat para pengunjung lebih leluasa masuk ke dalam hutan mangrove seraya menikmati keindahannya. Hingga di ujung hutan mangrove terdapat saung bagi wisatawan untuk melepas lelah dan sembari menikmati Laut Maluku Utara yang menghampar biru dan dilengkapi indahnya pulau tropis Tidore. Menurut penuturan Kepala Desa Maitara Tengah Muhlis Malagapi, hutan mangrove Posi-Posi Ngusulenge merupakan kawasan hutan lindung yang tumbuh secara alami. Hutan mangrove ini merupakan aset yang bisa mendukung pengembangan kepariwisataan di Maluku Utara. Mangrove ini adalah sebuah kawasan hutan lindung yang proses populasinya itu secara alami, dan beberapa kampus telah kami lakukan kerjasama dan dinas terkait untuk melakukan program revitalisasi atau penanaman kembali hutan mangrove di desa kami, Desa Maitara Tengah. Luas hutan mangrove ini kurang lebih di sekitar 2 hektar luasnya, sehingga ini bagi kami merupakan sebuah modal yang kami miliki, Pak. Jadi untuk mangrove itu besarnya, luasnya itu ada di desa kami. Ya. Apakah ini sudah cukup puas dengan pembangunan seperti ini, Pak? Ya, bahwa tantangan itu menjadi sebuah hal yang memang sedianya seperti begitu. Saya di awal tadi saya sampaikan bahwa
ini tidak semudah ternyata sebagaimana awalnya saya bermimpi. Ini dalam rangka untuk mewujudkan mimpi besar saya, mimpi besar warga masyarakat saya. Bahwa dalam perjalanan mewujudkan mimpi-mimpi itu ternyata banyak sekali tantangan yang diperhadapkan. Satu, misalnya ketika mengandalkan potensi sumber daya dana yang kami miliki, ini sesungguhnya adalah sebuah tantangan tersendiri, karena kita tahu dana desa itu tidak bisa harus maksimal atau totalitas masuk ke sini, karena dia dibagi dalam beberapa bidang yang sifatnya juga adalah wajib, sehingga ke sektor unggulan kami yang ingin kami kembangkan ini memiliki persentase agak tinggi, tapi tidak serta-merta semua dana desa itu harus didorong ke sini. Ada belanja wajibnya juga di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, ada bidang pembinaan kemasyarakatan, dan termasuk ini adalah bidang pembangunan plus bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Tantangan berikutnya adalah bahwa karena dana desa itu secara bertahap dikucurkan ke desa, maka ini menjadi sebuah tantangan. Kami mencoba membuka regulasi, ternyata dalam regulasi baik Undang-Undang 6 dan peraturan pelaksanaan lainnya, desa itu diberikan ruang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan ekspansi untuk membantu mendorong percepatan progres perencanaan pembangunan di desa. Insya Allah kami tetap melakukan komunikasi dengan pihak swasta, sehingga bisa bekerja sama dengan kami melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, sehingga mimpi kami tadi bisa kami wujudkan dalam waktu selama periode kami memimpin. Kepala Desa Maitara Tengah Muhlis Malagapi, ia pun senantiasa menerima saran dari para pengunjung. Saran itu diantaranya disampaikan Rika yang membawa keluarganya dari Makassar. Mungkin ini ya tambahan, kan ini cuman jalan lihat-lihat view, mungkin bisa ditambah-tambah ada sesuatu yang unik-unik gitu. Jadi orang-orang tuh kayak, oh ada nih sesuatu, makanya pengen balik lagi. Untuk pengembangan wisata mangrove, Kades Muhlis Malagapi senantiasa memperhatikan saran para pengunjung untuk pembangunan wisata mangrove agar lebih masif.